Nah, jadi jangan heran kalau nanti nilai Pi itu sangat besar sekali teman-teman ya. Ya, halo sahabatku semuanya, ya para pioner dimanapun Anda berada. Ya, bagi para pioner pasti banyak yang mencari cara mencairkan ya Pi Network agar bisa dinikmati dan digunakan sebagai media pertukaran atau pembelian produk sesama di jaringannya. Nah, jadi teman-teman ya, sebelumnya banyak beredar isu bahwa Pi Network itu scam ya. Dan kami pun memaklumi ya hal tersebutlah tentunya. Nah, sampai saat ini juga selama 2 tahun hampir 3 tahun ini ya Pi Network berjalan ya pasti belum menunjukkan taringnya. Tapi sabar teman-teman, karena dalam waktu dekat sudah ada QIC ya. Nah, hanya saja banyak yang beredar bahwa harga per Pi itu bisa mencapai harga 100, 300 bahkan 1000 dolar. Nah, bagi kita ya, pengamanan kripto berharga ini ya masih sangat masuk akal sebenarnya. Tetapi bagi mereka yang belum terbiasa dengan kripto akan menganggap sepele hal tersebut dan membuli para pioner agar terbangun dari mimpinya. Nah, lalu apa ya yang bisa kita lakukan dengan cara mencairkan Pi Network untuk saat ini dan kedepannya? Nah, jawabannya memang saat ini ya belum bisa ya teman-teman, karena Pi Network masih masuk dalam fase testnet, yaitu para core team ya masih mencoba seluruh fungsi yang ada pada Pi Network. Nah, kemudian teman-teman, ada pertanyaan lain yang muncul. Ya, jika belum bisa dicairkan, lalu langkah apa yang harus dilakukan sehingga pada saat Pi Network masuk masa testnet ya dan mainnet. Nah, jadi para pioner dapat menikmati koinnya saja dahulu dengan cara ya senantiasa mengklik petir pada saat-saat yang sudah ditentukan setelah 24 jam dari klik petir sebelumnya. Nah, kemudian jawabannya juga ada pada artikel yang saya sampaikan ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama cara mencairkannya itu yaitu saat Pi Network dalam kondisi sudah QIC ya. Nah, QIC. Jadi apa? Langkah paling benar ya harus kita lewatkan dulu bagaimana cara QIC, dan dengan melakukan QIC itu kita berhasil. Nah, kemudian ya untuk saat ini kita harus menunggu lagi karena pada tahun kemarin memang sudah ada yang melakukan QIC massal ya dan pre-undangan dari core team, tapi ya bagi mereka hanya support sampai hari ini. Ya, jadi teman-teman banyak yang ya kemarin bilang sudah QIC gimana sih keputusannya kan gitu. Kenapa sampai hari ini keputusan itu belum juga diberitahukan. Nah, jadi bagi mereka ya teman-teman yang mau melakukan QIC ya jelas ada sistemnya memakai YOTI sebenarnya itu, tetapi itu memakai paspor. Tetapi setelah lama kelamaan dan ini adalah ajuan daripada moderator yang ada di dunia tentunya, ini kita menggunakan sistem ya tanda pengenal identitas nasional seperti KTP dan kemudian ya identitas lainnya yang berbadan hukum. Nah, kemudian nanti akan melakukan video call dan lain sebagainya. Nah, itu selfie dan lain sebagainya itu adalah syarat-syarat. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya teman-teman, kita pasti akan mencairkan yang namanya produk Pi ini. Ya, dan kita sebaiknya sebagai pioner ini berterima kasih kembali ya, berterima kasih sekali kepada Nicholas Kokalis dan kemudian core team ya yang sudah memberi harapan kepada kita semuanya. Nah, bahwa verifikasi QIC yang cepat dan komprehensif, setelah verifikasi lolos akan ada tombol manual pada halaman tersebut untuk memetakan jaringan utama. Jadi tekan tombol untuk mentransfer ke jaringan utama. Sebelum menekan tombol berpikir jernih sebelum menekannya. Jadi dilihat dulu teman-teman, kalau memang sudah cocok ya ditekan ya. Kalau tidak cocok mungkin bisa diulang dan dipelajari kembali. Nah, kemudian kita dapat mengatur ulang singkat penguncian mata uang dasar. Jadi lockup-nya itu harus benar-benar
jelas teman-teman. Kalau lebih lama melock up ya ini lebih besar uangnya. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki dompet teman-teman ini bahaya sekali ya. Nah, jadi ini jangan sampai kita menekan KYC sebelum kita memiliki dompet, wallet itu. Jika ini dilakukan kemudian kita tidak punya sandi atau perasa sandi ya, ini juga sangat disayangkan teman-teman. Jadi kita dapat mengatur dulu ulang dompet kita, menyimpan perasa sandinya, dan kemudian ya kita lakukan mengklik. Nah, jadi dengan cara ini resiko operasi beberapa orang dan kehilangan koin secara antisipasi dapat dihindari. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ketika mainnet resmi dirilis ya, data seperti node, jumlah penambang, sirkulasi, dan kecepatan penambangan berkelanjutan akan diungkapkan. Berapa sih sebenarnya orang-orang yang aktif di Pi Network, orang-orang yang dapat koin ya, yang mainnet tertutup dan terbuka, itu nilainya berapa itu nanti akan terungkap teman-teman. Nah, jadi ini harus dibaca berulang-ulang. Nah, kemudian ada pendapatan pasif ya. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang meningkat saat Anda makan ya, tidur dan bernapas tentunya seperti itu teman-teman. Nah, dan meningkat setiap tanpa ada operasi aktif Anda. Ini dari teman-teman semuanya, dia langsung berjalan ya, berjalan. Kemudian dari teman-teman yang lain juga nanti akan dikontribusikan harga jumlah koinnya, Pi-nya ketika mainnet dan KYC lulus di antara kita dan mereka. Nah, kemudian meningkatkan pendapatan pasif itu berarti meningkatkan keamanan finansial kita ya. Jadi, klik petir milikmu dan jadilah orang kaya tentunya. Nah, jadi pencapaian Pi Network saat ini yang pertama itu kirim 3,14159 di open source ya. Kemudian akan ada peluncuran mainnet tertutup, pengembangan PIO selesai, pengembangan dan Pi.com selesai gitu ya. Kemudian ada ducking CMC berhasil, ada BANN resmi mencatat ya, ada sebuah laporan besar di American Journal of Economics, kemudian ada laporan resmi majalah investor Hong Kong. Nah, ini sangat banyak sekali teman-teman yang akan dilalui oleh pihak core team sendiri. Kemudian ada beberapa laporan berita CCTV dari Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain yang hari ini terus membicarakan tentang Pi Network. Nah, kemudian ada laporan lagi masalah kemarin produksi itu ya, produksi anggur petir Max ya, kemudian ada ponsel Starlink Max ya, mungkin itu Tesla ya. Kemudian ada lagi konsensus global, adalah yang paling populer. Jadi teman-teman pioner di seluruh dunia sekarang sudah membuat konsensus bahwa koin Pi ini bukan murahan ya. Koin Pi ini akan berharga dengan harga yang fantastis. Nah, jadi jangan berpikir bahwa 30 juta penambang, 40 juta penambang itu semua koinnya bisa ditukarkan. Belum tentu, karena memang nanti akan ada klimaksnya yang diumumkan oleh pihak core team berapa sebenarnya supply koin yang benar-benar terjadi. Kalau dulu memang kemarin ya gitu, itu diungkapkan bahwa ini sekitar 100 miliar koin dan lain sebagainya. Nah, itu orang bertanya-tanya apakah ini bisa cair dan siapa sih donatur dari pencairan ini kan gitu. Nah, kemudian teman-teman itu tidak usah dipikirkan, karena ketika nanti diumumkan maka koin Pi ini akan tahu berapa yang akan dipakai gitu teman-teman. Nah, kemudian juga ada ya rantai pengguna aktif global. Nah, setelah semuanya mainnet, KYC selesai, listing, maka akan ada namanya pengguna aktif di dunia seperti Bitcoin ya. Setelah ditambang, kemudian mainnet, kemudian listing. Nah, ternyata sudah ada orang-orang yang ya mempunyai pengguna aktif beberapa koin yang dimilikinya. Kemudian ada lingkaran rantai kecepatan transfer global pertama. Nah, ini penting teman-teman ya. Nah, ini nanti akan terjadi pada waktu awal-awal listing. Nah, kemudian ada letak simpul menempati urutan pertama dalam lingkaran rantai 233 negara dan wilayah dunia. Nah, jadi nanti ada urutan di mana pioner yang lebih banyak di negara-negara di 233 negara itu. Nah, saya pikir China itu adalah urutan yang pertama. Kita tidak tahu di Indonesia ya, Indonesia ini urutan keberapa, karena memang dari dulu Indonesia ini urutannya paling ceret gitu ya, paling belakang gitu.
Tapi nggak apa-apa lah, mungkin ya kita-kita aja nanti yang senang dan kaya raya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada prospek industri ya. Ini yang pertama. Kemudian ada teknologi blockchain pertama. Nah, jadi website blockchain dari Finerok ini adalah 3,0. Sudah tahu kalau itu ya teman-teman. Kemudian ada PDB terbesar di dunia. Kemudian ada indeks WeChat. Jadi di blockchain itu ya, di hackathon itu disediakan juga yang namanya indeks WeChat. Nah, ini bisa berbicara dengan beberapa pioner yang ada di dunia. Kemudian ada bisnis layanan ekologi pertama, kan gitu. Kemudian ada volume pencairan paling populer dunia. Nah, nanti ketika semua listing harganya sudah ditentukan, maka akan ada pencarian penukaran yang paling populer di dunia. Kita nggak tahu di mana itu. Nah, ini adalah salah satu rantai publik teratas di dunia, teman-teman. Jadi, ya, bahwa teman-teman yang masih bisa menambang ya, kita ini adalah orang-orang yang gigih ya, kita gali terus, kita klik putar terus, dan akhirnya ini akan membawa berkah buat kita semuanya teman-teman. Nah, jadi jangan heran kalau nanti nilai Pi itu sangat besar sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya hari ini. Ini adalah merupakan sumber yang ya ini sangat luar biasa valid ya sebenarnya, karena ini ada pemikiran-pemikiran daripada pakar kripto yang ada di dunia yang saya ambil dari beberapa testimoni di Amerika sana teman-teman. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali, mudah-mudahan kita sukses dan jadi sultan semuanya teman.